Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Meet the VVIP dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya Prof Panut, kita lanjutkan lagi Prof masih tentang mesin Jinos ya Prof ya. Nah mesin Jinos ini kan masih terus dalam tahap pengembangan seperti itu Prof. Nah untuk saat ini fokus pengembangannya ke apa Prof? Apakah tingkat akurasinya atau apakah kemungkinan bisa mendeteksi virus lain selain COVID-19? Seperti apa Prof? Oh, iya pasti. Jadi begini Mbak, bahwa terkait akurasi kita kan tidak boleh berhenti ya meneliti. Artinya data kesesuaian antara analisis atau tes dengan Jinos dan dengan tes PCR begitu ya, itu kan terus diperbanyak terus begitu. Nanti semakin banyak data itu akan semakin pintar alat itu begitu. Kemudian yang lain adalah pengembangan tentu tidak hanya untuk COVID-19 ini. COVID-19 pandemi ini kan pasti akan berakhir, ya kan? Pasti akan berakhir. Tetapi riset untuk pemanfaatan teknologi ini untuk hal yang lain harus terus kita lakukan. Jadi harapannya nanti bisa juga untuk mendeteksi penyakit-penyakit lain yang dari penyakit tersebut, misalnya prinsipnya ada perbedaan atau ada zat yang ditimbulkan di dalam nafas pasien misalnya, semacam itu. Jadi itu juga terus kita teliti. Juga penggunaan yang bukan untuk penyakit ya, misalnya untuk penggunaan di analisis sampel seperti yang lain, misalnya kita mengenal spektrofotometri, kita mengenal gas kromatografi dan lain-lain ya. Jadi ini juga harapannya sistem deteksi ini nanti bisa digunakan untuk pendeteksian di bidang-bidang yang lain, tidak hanya untuk masalah penyakit, tetapi kalau yang di bidang penyakit ini juga akan terus kita pelajari, kita usahakan untuk jenis penyakit yang lain, kira-kira begitu Mbak. Jadi nanti produksi NUS itu fungsinya harapannya mungkin juga namanya akan berkembang atau dengan nama yang lain ya, dengan fungsi-fungsi yang lain yang bisa bermanfaat untuk alat pendeteksi dan alat analisis begitu. Baik, memang harapannya supaya mesin ini bisa lebih baik lagi dan bisa lebih bermanfaat lagi untuk hal yang lainnya, Prof ya. Prof, ini baru-baru ini informasi Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan kepada masyarakat bahwa harus berpuasa 1 jam sebelum melakukan tes Jinos. Nah, ini sebenarnya tujuannya apa sih, Prof? Iya, begini Mbak, tadi di depan kan saya terangkan ya bahwa yang dideteksi oleh sensor di Jinos itu kan volatil organik compound, zat kimia yang mudah menguap, yang keluar dari tubuh kita yang ditimbulkan akibat akibat dengan adanya virus COVID-19 begitu ya. Nah, ketika kita dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin minum sesuatu, makan sesuatu yang kemudian itu juga dari pencernaan di lambung kita itu bisa menghasilkan gas begitu yang lalu juga bisa mencampuri nafas kita itu misalnya, lalu kan nanti terganggu jumlah atau komponen-komponen zat yang ada di nafas kita itu akan tidak murni, tidak betul-betul hanya merupakan zat kimia yang dari metabolisme kita karena tadi adanya COVID-19 begitu. Jadi untuk amannya saja, untuk amannya ya lebih baik bisa dihindari adanya zat-zat lain yang diproduksi atau berasal bukan dari metabolisme karena COVID-19 tadi begitu.
lain agar lebih akurat seperti itu ya, Prof? Lebih akurat, ya betul, lebih akurat karena tadi pasti zat yang ada di nafas kita, begitu ya. Ya, Prof, bagaimana dengan prosedur akan tingkat labilitas dan tanggung jawab resiko Jinos sejauh ini? Misalnya, Prof, tadi Profesor sudah tes bersamaan PCR dan dengan mesin Jinos. Nah, itu keduanya hasilnya sama. Nah, bagaimana jika salah satunya berbeda? Misalnya Jinos mengatakan positif, sedangkan PCR mengatakan negatif. Nah, kan ini sebenarnya juga sering terjadi pada saat rapid antigen dan antibody. Itu juga pernah terjadi. Nah, ini sejauh ini seperti apa, Prof, untuk tanggung jawab hal tersebut? Karena kan masyarakat ingin tahu yang mana sebenarnya lebih akurat seperti itu. Iya, ya memang itu nanti peneliti ya yang terus meneliti itu. Tetapi pada prinsipnya kalau memang terjadi perbedaan itu ya harus diulang gitu ya, yang di Jinos sekali misalnya seperti apa, kemudian diulang lagi konsisten atau tidak begitu ya, karena memang ini sebuah pembandingan begitu. Pembandingannya itu kan bahwa pola kerja Jinos itu dibandingkan dengan data dari PCR. Lalu kalau itu ada yang berbeda, mana yang benar ya yang kita pakai, kita percayai itu yang sudah teruji dan diakui oleh otoritas di ekosistem ini ya, di ekosistem kesehatan. Kalau sekarang standar menurut WHO, menurut ekosistem dari kesehatan itu PCR, yang kita ikuti ya PCR itu, begitu kan. Lalu yang Jinos ini nanti kalau ada perbedaan diulangi, begitu, diulangi seperti apa. Kalau tetap masih beda ya berarti ini nanti harus ada pemeriksaan, begitu ya. Karena memang di ini di alat-alat semacam ini kita ada yang tadi positif, palsu, negatif, palsu, semacam itu kan, itu penelitinya lah yang lebih tahu persisnya. Kalau saya tidak tahu persisnya secara detail terkait dengan pengolahan datanya, begitu. Baik, Profesor Panut. Ya, Prof, ini infonya katanya UGM akan buka Jinos Center. Nah, ini sejauh ini seperti apa, Prof, implementasinya? Iya, begini Mbak, bahwa saat ini semua fakultas itu sudah memiliki Jinos. Kemudian operator dari Jinos di masing-masing fakultas juga sudah kami training untuk mengoperasikannya ya. Nah itu nanti digunakan di masing-masing fakultas untuk fasilitas screening di masing-masing fakultas, untuk dosen, untuk karyawan atau tendik, untuk mahasiswa, begitu ya. Sehingga aktivitas di fakultas itu betul-betul bisa diikuti oleh orang-orang yang sudah tersaring, tidak mengandung atau tidak terinfeksi COVID-19, begitu. Nah, di tempat lain di Jogja yang sudah melayani untuk umum itu ada Rumah Sakit Sarjito, Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Pendidikan UGM, kemudian juga di GMC ya, Universitas Gadjah Mada, begitu. Itu telah melayani untuk umum gitu. Baik, jadi untuk Jinos Center di UGM sendiri, Prof, ini biaya tesnya gratis atau tetap berbayar sih, Prof? Iya, Jinos Center kalau yang untuk layanan sivitas akademika, dosen dan tendik ya, itu tentu nggak bayar begitu ya. Dan nanti kalau terkait dengan mahasiswa itu di fakultasnya masing-masing. Nah, fakultas itu nanti akan membiayai tentunya untuk kegiatan-kegiatan yang
kegiatan-kegiatan akademik di fakultas begitu ya, itu saya belum belum tahu apakah berbayar atau tidak, tetapi seharusnya untuk kegiatan akademik itu tidak berbayar begitu. Baik, untuk kegiatan akademik diharapkan tidak berbayar ya, Prof. Iya, Nah, iya. bagaimana kalau di tempat lain, Prof? Karena kan sekarang tadi Profesor katakan sudah ada di beberapa rumah sakit di Yogyakarta. Ya, ya. Dan sekarang tersebar di beberapa stasiun juga. Nah, ini kan ada yang berbayar. Infonya Rp20.000 per testing. Nah, ini sebenarnya harganya ditentukan dari pihak UGMK atau si pemilik mesin itu sendiri, Prof? Ya, si pemilik, Mbak. Jadi kalau di rumah sakit itu kan juga ada perbedaan sedikit-sedikit ya. Ada yang 35.000, ada yang 40.000 semacam itu, karena memang bahwa untuk pengoperasian alat itu kan butuh bahan habis pakai, yaitu kantong plastiknya itu ya. Itu kan sekali pakai begitu. Jadi kalau gratis nanti kalau kantongnya itu habis, belinya lagi bagaimana begitu kan? Ya pasti normal lah, memberikan layanan lalu ada cas begitu ya. Itu saya kira hal yang biasa begitu. Tapi ya. Ya masih, kalau ini masih murah lah dengan harga segitu begitu ya. Jika dibandingkan tes-tes yang lainnya, sebenarnya untuk tes Ginos ini sendiri lebih terjangkau. Seperti itu ya, Prof. Ya, Prof, kita akan lanjutkan perbincangan ini semakin seru. Tapi di segmen selanjutnya ya, Prof, kita jeda terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, dan terima kasih, pemirsa Mbak. tetap bersama kami di Meet the VVIP.